Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila arwahi jami'i abaihi wa ummati wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim wa immatil arba'ah wa muqallidin fid din wa syuhada wa salihin wa ulama'il amilin wal fuqaha wal mufassirin wa immatil hadis wa sadatis sufi al hakikin wa ahli salatul Qur'an wal malaikatul qurabin wa qurban wa syakut rabbani al arif as-samadi Abdul Qadir al Jilani radhiyallahu anhu a'adallahu ala barakatihim wa syafatihim wa karamatihim wa ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min masyaril ardi ila magharibiha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa a'mamina wa ammatina wa masyayikhina khususan khassa ila awliyatis wa du'atil Islam aina makanu wa mu'assisin ulama wa mustamir aina makanu kadang kita wa mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamna khusub dzikri musallafat kitab ومن تصدق لهذا المعهد ومن تصدق المحسنون لهم لهذا المعهد وأصولهم ومسايخهم وإخوانهم وأخواتهم وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم وذرياتهم وقرباتهم وتلاميذهم وأتباعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة wa askanahumul jannah wa liqada'i hajatina litaysiri umurina alfiya salahna fid din wa dunya wal akhirah wa li bulughina Makkah wal Madinah li adil hajj wal umrah wa ziyaratina ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li shifa'i marduna wa li kana qaulin min aulad wa talamidi wa latan kamil sallallahu bagian hamil Quran wa sholihin wa sholihat wa taysiri bina wa tasyahadal ma'ad wa li daf'il bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan wal mihan wal asqam wal amrad wa corona wa zalati wal burkan sayyulana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 الأحياء منهم والأموات. نويت الذكر تقربا إلى الله وخروجا من جميع المعاصي وفداء لنا ولهم من النار. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على 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 سيدنا مولانا محمد. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. جزا الله عنا محمدا بما هو أهله. جزا الله عنا محمدا بما هو جزا الله عنا محمدا بما هو أهله. جزا الله عنا محمدا بما هو أهله. جزا الله عنا محمدا بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الحمد يوافي نعمه مجدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكلمات سلطان سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات والتقوى من جميع الحاجات وجميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا القرآن وما هللنا وما سبحنا وما صلينا وسلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسلاه ورحمة نازلة ونسامنا نهدي ذلك إلى حبيبنا وشفينا وقدعينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع آبائي وأمهاتي وإخواني من الأنبياء وسلم على كل وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعهم وأئمة الأربعة ومقلدهم في الدين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمفسرين وسادة وأئمة الحديث وسادة سفير الحكيم وأنزل القرآن والملائكة المقربين والشيخ البرباني على الأرض والصمدي والشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. أعاد الله أعلى بركاتهم وشفاعتهم وكرامتهم وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات ونسأل الله مغفرة وصل آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخنا نخص خاصة إلى من ذكر أسمائهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ارحمهم ولا تعذبهم. اللهم اجعل ذلك فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار وعتقا لهم من النار وبراءة لهم من النار وسلامة لهم من النار. اللهم إن كانوا محسنين فزد بحسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم.
Allahumma anzil rahmah wal maghfirah was safa alaihim wa ala al-qur'ani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal wasi'il karami azimul ifdal wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'us litatsmimi makarimul akhlaq al-mufaddal ala kafatil mahluqat ala al-itlaq wa ala alihi mashabi sunnatil a'lam wa ashabil badilina anfusahum litawdihi syara'i wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bi hifdina musiddin. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kemarin dijelaskan Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Umamah, arba'atun tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. Ya. Siapapun orang jika sudah waktunya kontrak hidup itu habis, ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Siapapun orang jika waktunya harus mengakhiri hidupnya sesuai dengan kehendak Allah, maka selesai pula apa saja yang berkenaan dengan dirinya, termasuk pahalanya. Mengapa? Karena ketika orang sudah meninggal, dia tidak mungkin lagi bisa beribadah, sehingga dia tidak bisa mengumpulkan poin-poin pahala. Tetapi Nabi mengeksepsikan, Nabi mengecualikan. Ada 4 hal. Orang boleh mati kapan saja, di mana saja Allah kehendaki, tapi ya, ini akan, sekalipun dia sudah wafat, sudah mati, pahala tetap diberikan kepada yang bersangkutan itu. Yang pertama, sekalipun sudah mati, sudah wafat, ya, Allah tetap memberikan pahala man mata murabitan fi sabilillah. Kemarin sudah saya jelaskan, orang yang senantiasa punya komitmen membela ajaran agama Islam. Dalam konteks ya historis dulu, kemarin sudah saya jelaskan, itu orang yang menjaga perbatasan, ya. Ini Darul Islam, ini Darul Harbi. Ini masyarakat Muslim, ini non Muslim, ya. Jadi misalnya orang-orang Palestina yang menjaga agar Al-Quds, ya, agar Masjid Al-Aqsa itu senantiasa tetap tidak akan pernah jatuh ke tangan Israel misalnya, ya. Penjagaannya itu murabitnya, dia berani mati di situ, maka pahala tetap akan dikasih, ya. Yang kedua adalah man 'allama ilman ujriya lahu amaluhu ma umila bih. Ya, orang yang mengajarkan ilmu, maka dia akan diberikan pahala apa yang telah dilakukan. Dan orang yang diajarkannya, kemarin sudah saya ceritakan, itu berlaku MLM. Ya. Jadi apa itu? MLP, multi level pahala. Pahalanya. Jadi sama nanti ngajar, ya. Yang ngajar itu mengamalkan apa yang saya ajarkan. Yang saya ajar ini nanti akan mengamalkan. Dia mengajarkan apa yang diamalkan. Terus begitu. Ya. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin fa ajruha yajri lahu ma wujidat. Ya. Kalau ujriya lahu amaluhu ma umila bih, ya.
sepanjang diikuti, jadi orang yang mengajarkan ilmu ya, kemudian ilmunya masih diamalkan oleh orang yang diajarkan. Demikian juga orang yang bersedekah ya. Bersedekah, maka pahala sedekah itu akan terus mengalir untuknya selama sedekah itu masih ada. Maka memberikan pendampingan secara finansial kepada siapapun yang secara ekonomi itu di bawah strata ya, sosial masyarakat rata-rata ya, itu kita masih punya kewajiban. Tetapi jangan dilupakan bahwa kita harus punya komitmen. Maka dalam bahasa hadis yang lain, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salasin. Kalau di hadis yang lain itu hanya 3. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah semua muhadis sepakat yang disebut sedekah. Yang dimaksud sedekah jariyah itu adalah wakaf. Wakaf itu mendermakan sebagian apa yang diterima dari Allah untuk kepentingan sosial keagamaan. Tentu nilainya bukan konsumtif. Untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan pondok pesantren ya. Karena itu seumur-umur sampean harus punya komitmen. Saya harus pernah wakaf. Sebanyak apapun sampean, saya bilang tidak sedikit apapun ya. Sebanyak apapun sampean wakafkan ya. Untungnya ini sudah ada dalam fikih Syafi'i itu ada ayat yang disebut wakful musya', wakaf kolektif. Ya, hari ini ya misalnya ada masjid ya butuh pembebasan atau pondok butuh pembebasan, kemudian 1 meternya sekian ya. Ya, itu kemudian dijual per slot ya 1 meter sekian gitu. Ada beberapa masjid yang dengan cara menarik minat orang lain untuk wakaf dengan cara wakaf kolektif ya. Kalau dulu orang itu wakaf luar biasa ya, wakaf tanah utuh untuk pendirian masjid, masjid juga dibangun sendiri, tidak menyisakan orang lain berkesempatan untuk andil. Sekarang tidak ya. Jadi jangan sampai tidak ya. Jadi harus ada itu, karena kita pengen terus ya. Masjid yang terutama di lingkungan, ada hadis yang lain yang disindir oleh Nabi itu, ketika ada masjid itu mulai ditinggalkan oleh jamaahnya karena dibangun tidak di tempat yang sesungguhnya ya. Jadi tempatnya tidak di pemukiman ya. Nah, termasuk ya siapa saja punya komitmen ya. Kalau pahalanya kepengen terus ya mengalir diberikan oleh Allah. Wa rajulun taraka waladan sholihan fawajadullah. Dan siapapun ini nggak harus orang laki-laki ya. Jadi orang tua yang memiliki anak soleh dan anak soleh ini yad'ulahu ya, ini pakai fi'il mudhari', tidak pakai fi'il madhi da'alah yang pernah mendoakan, tuntutannya yang senantiasa mendoakan ya. Maka betapa senangnya orang tua sampeyan ketika pagi hari sebelum bersama-sama sampai ngaji sama Ummah diajak Fatihah bersama. Ketika ngaji seperti ini kita mulai tidak hanya Fatihah, kita ajak tahlil ya singkat mendoakan semua keluarga kita ya. Itu mereka semua yang sudah wafat terutama itu senangnya bukan main. Andai saja kita tahu ya. Ini yad'ulah yang menjadi penting. Jadi kalau sampai hari ini seperti ini berkenan menghafal Quran, itu investasi orang tua sampai semua. Maka kalian harus punya komitmen moral, setidaknya nanti ada di antara anak saya harus seperti saya. Supaya sampai dapat jariah terus ya. Arba'atun min kanzil jannah. Bermula 4 hal, min kanzil jannah termasuk simpanan surga. Adalah ifa'us shadaqah, menyamarkan sedekah.
Wa kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Wa silatur rahim, dan silaturrahim. Wa qawlu la haula wa la quwata illa billah. 4 hal termasuk simpanan surga. Itu dalam satu hadis yang lain, usahakan tangan kananmu ketika memberi, jangan sampai tangan kirimu tahu. Gitu. Bukan berarti yang dipublish itu tidak bagus. Kalau niatnya sejak awal untuk ngasih contoh kepada yang lain. Karena itu ada orang kadang-kadang menyebut namanya, kadang-kadang disamarkan hamba Allah gitu nggih. Tapi yang ini kembali ke hati masing-masing ya. Kalau kemudian disebut namanya, kadang-kadang pernah saya ceritakan orang itu loh, sedekah itu harus kemudian ngundang wartawan dulu ya. Wartawan diundang datang-datang ditunda ya. Jadi karena kepengen dipublish ya. Begini kan musim-musim, jadi siapa, Pak siapa zakatnya sekian juta rupiah, sekian puluh juta itu zakatnya. Ya, karena perolehan, ada orang yang 1 hari itu ya, seperti Pak Yusuf Hamka itu kabarnya 1 hari itu perolehannya 1 M, 1 miliar itu, terus berapa itu zakatnya itu ya, luar biasa. Ikhfa'us shadaqah. Nah, ini ada cerita menarik. Pada masa Nabi kita Muhammad SAW ada seorang sahabat yang kepingin ngamalkan ini. Jadi sedekah itu nggak pernah siang hari. Sedekah itu di malam hari, ya. Dan itu karena recehan ya, berupa dinar, ya, abad dirham itu ditaruh di seperti sapu tangan, di tali, ya. Terus ditaruh di perempatan jalan, ya. Malam hari, tapi beliau agak menjauh, hanya kepingin memastikan apa yang ditaruh diambil orang, ya. Jadi beliau tidak kepingin langsung ngasih gini, ya. Nanti ketahuan yang ngasih saya. Jadi ditaruh sengaja seolah-olah orang itu merasa menemukan, tidak diberi atau tidak disedekah orang lain. Ini aja sedekah, saya sedekah. Ditaruh di perempatan jalan itu. Nah, satu waktu, ya, ada yang tersandung, wah, ini uang ini, oh, alhamdulillah dapat uang, dibawa pulang, dikuntiti terus itu. Jadi kalau sudah ada yang ngambil, itu beliau lega, alhamdulillah gitu. Nah, satu waktu ada yang ngambil, dikuntit gitu. Loh, ke arah yang tidak sama sekali asing bagi dirinya. Loh, lah kok masuk rumahnya? Ternyata yang ngambil putranya sendiri. Nah, maka ditanya, sini. Kamu asal tahu saja, ayahmu yang tadi itu naruh uang itu di perempatan itu. Sesungguhnya ayahmu kepengin ya orang lain yang ngambil. Ternyata malam hari ini kamu yang nemu yang ngambil. Kembalikan. Ya, ayahmu bermaksud ini untuk orang lain bukan untuk putranya. Enggak ya, ini kan jatah saya yang nemu. Loh, iya tapi saya memaksudkan untuk orang lain. Akhirnya sampai ke Kanjeng Nabi. Diceritakan kepada Kanjeng Nabi ini gimana bapak saya, gimana maksudnya? Ini bapak kepingin sedekah, tidak kepingin orang tahu. Akhirnya naruh uang di perempatan jalan. Kebetulan malam itu ya saya yang nemu. Kata bapak saya itu bukan untuk kamu. Ya maka diminta lagi. Kalau saya yang nemu itu milik saya, Kanjeng Nabi. Nah, kemudian Kanjeng Nabi ngendikan, kamu sudah niat sedekah kan? Sudah, ya sudah, itu bagian untuk anakmu. Iya kan, kata putranya, senang bukan kalian. Ya. Nah, sama jangan begitu kalau di rumah nanti, gitu. Ya, ada apa namanya sisa-sisa belanja ditaruh di atas kulkas, ya, nemu. Kata berangkat lagi matur niki kalau nemu atau gitu. Ya. Wakitmanul musibah, ya, jadi dapat musibah nggak cerita-cerita, bawaan orang itu mendramatisir musibah. Kesandung tidak luar karuan tuh sakit, ya, padahal itu mendramatisir, padahal ya jadi mintanya ngalem. Jadi kitmanul musibah, dapat musibah tapi dia nggak cerita siapa-siapa, baru tahu, loh ya Allah itu ternyata sampean ya gitu gitu.
Jadi tidak minta empati orang. Dia rela sepenuhnya ini adalah kehendak Allah. Jadi nggak perlu diceritakan kepada siapa-siapa. Kemudian silaturahim. Ini penting, silaturahim. Dan yang menarik ya, ini awas, musim hari raya, ya. Kalau diajak orang tua ke sana kemari ikut, ya. Kadang-kadang apalagi seusia sampean itu, ya. Saya nggak tahu apa orang tuanya yang segan ngajak, wis gede nggak usah diajak gitu, ya. Tapi menjadi penting dalam Islam, apalagi saudara, teman orang tua itu ketika satu waktu orang tua meninggal itu menjadi teman putranya. Maka kalau adik-adik, ayo ke sana besok, monggo, derek, sana kemari. Nanti tanya ini siapa ya, ini siapa Pak? Oh ini temannya bapak, oh ini temannya ibu gitu. Nanti disambung silaturahim. Ini kan kanzun minal jannah, simpanan surga. Dan memperbanyak kalimat hauqolah. Kalau alhamdulillah itu hamdalah, kalau bismillah itu basmalah, kalau hauqolah itu la haula wala quwata illa billah. Bacaan hauqolah. Yeah. Mari kita sama-sama membaca hauqolah. Bingung hauqolah. Yang biasa basmalah sama hamdalah. Kadang-kadang mari kita baca basmalah. Basmalah. Basmalah yubasmilu basmalah. Ya. Rawahul Hatib an Ali, diriwayatkan dari sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu wa karma wajah. Rawahul Hatib. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, irfa'u alsinatakum anil muslimin. Irfa'u, angkatlah alsinatakum, ya. Angkatlah itu artinya jangan berkomentar nanti ya. Alsinatakum, lisan kalian semua. Ya, anil muslimin, tentang orang muslim. Artinya jangan komen. Idza mata, ketika meninggal siapa, ahadun salah seorang minhum dari muslimin, fakulu, maka sebutkanlah fihi, ya. Untuk fihi itu untuk ahad khairan, kebaikan. Jadi dalam hadis yang lain disebutkan, kemarin juga sudah disebutkan itu ya, apa kemarin itu? Mana? Kemarin ada hadis yang jadi uzkuru mahasina mautakum, ya, kemarin wakufu an masawihim. Ini konteksnya bunyi ayat, bunyi hadisnya ya apa? Ya, idza mata, ketika ada seorang di antara muslim wafat, qulu fihi khairan. Ya, sebut yang baik-baik. Siapa sih orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, kekhilafan, ya? Tentu kita tidak akan senang ketika kejelekan kita diungkap orang lain. Kan itu jangan sekali-kali mengungkap kejelekan orang. Mbak, glowing. Dua-duanya, yang kanan. Oke. Nah. Ya, jadi kalau kemarin itu wakufu an masawihim, ya. Paham ya? Jadi kita nggak kepingin disebut kejelekan, apalagi ba'dal mamat, setelah kematian itu. Maka orang lain yang mendahului kita jangan. Kalau ada yang ngerasani, ya kemudian Allah maghfirlah, cukup ya, jangan diteruskan. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu an rawahu at-Tabarani. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, irhamu minan nasi salasa. Irhamu, kasihilah, sayangilah, ya, minan nasi, dari orang-orang salasatan, tiga kelompok orang. Aziza qaumin dzullin, ya. Pemimpin kaum yang hina. Wa ghaniyi kaumin, dan orang yang kaya, iftaqara, yang menjadi fakir. Wa aliman, dan
orang alim bainal juhal di antara orang-orang yang bodoh. Ini etika Islam, bayangkan itu, bayangkan. Waliyadzubillah, orang karena jabatan, ya, itu malah ada sebagian teman yang bilang menjabat itu ya sedikit di bawah Tuhan. Soalnya karepe teko kabeh gitu ya. Kemarin saya ceritakan saya ketemu dengan mantan duta besar, cajudan paling enggak itu 3, pengen gini, pengen gitu. Jadi orang yang dihormati karena jabatan. Ini mengkhawatirkan karena ada post power syndrome, waliyadzubillah. Jadi ada orang yang pernah menjabat terus kemudian tidak menjabat itu ya. Itu ada yang post power syndrome. Ya, informasinya malah istrinya itu kesulitan gimana caranya tiap hari itu harus bayar orang ya untuk datang terlambat dan dimarah-marahi. Padahal ini sudah pensiun orangnya nih ya. Bayangannya itu masih jabat itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, jam berapa ini telat gitu ya. Semua sudah dimarahi seneng ya dikasih uang orang itu balik gitu ya. Ada yang begitu naudzubillah. Ya. Jadi orang yang pernah menjabat kemudian mendadak tidak menjabat. Biasanya orang itu waliyadzubillah disapa orang ketika jabat. Paham ya? Makanya baik-baiknya orang yang jabat itu bagaimana dia menggauli ya. Menggauli itu mempergauli ya. Mereka semua mengorangkan orang, menyapa orang gitu ya. Kalau ketika orang jabat itu kemudian dalam tanda petiknya sok gila hormat minta jadi ada guyonan tuh kalau di UIN ya. Profesor-profesor baru itu ya. Ya, ada yang diundang profesor nggak sadar kalau dia profesor karena lama dia nggak profesor jadi profesor. Ada yang orang ketika nggak dipanggil profesor nggak noleh. Jadi harus dikasih orang yang orang yang sudah mantan ya, sudah nggak jabat ya. Yang kedua adalah ghaniyi qaumin iftakor. Orang kaya di kampung itu ya atau yang kemudian yang kemudian mendadak miskin. Orang kaya itu ya jadi pejabat, orang kaya itu seperti gula ya, didatangi banyak orang karena jabatan dan karena kekayaan. Begitu orang itu tidak lagi jabat mulai dijauhi karena merasa tidak ada yang manfaat yang didapat lagi dari yang tidak jabat ini. Orang kaya itu seperti gula didatangi banyak orang. Begitu sudah waliyadzubillah misalnya miskin, fakir, orang merasa bahwa sudah nggak ada lagi yang bisa dimanfaatkan. Akhirnya mereka menjauh. Orang-orang begini perlu dikasih. Biarkan orang lain ya tidak lagi datang kepada yang tidak jabat. Komitmen saya satu ini hadis Nabi, harus disapa. Dia memang orang kaya dulu, sekarang tidak, dan nggak ada yang nyapa lagi. Saya sapa. Dan itu bentuk komitmen bahwa penghormatannya kepada pejabat atau mantan pejabat kaya atau mantan kaya itu tidak karena kekayaan dan tidak sama sekali karena jabatan, karena sesama Muslim. Dan yang ketiga adalah aliman baina juhal. Orang yang mungkin tinggal di tempat komunitas ya, komunitas yang minoritas ya. Ya. Jadi misalnya di Papua ya, kemudian di Tanah Toraja, kemudian di suku Dayak, di tempat-tempat yang kira-kira Islam itu minoritas, itu harus disupport ya, dikasih. Rawahul Asakir, Rawahu al-Askari. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Izhad,
berperilaku asketiklah kamu. Berperilaku asketik atau zuhud. Ya. Fit dunya di dunia, berbuatlah zuhud kali kamu, fit dunya di dunia yuhibbakallah, maka Allah akan cintai kamu. Okay. Wazhad dan berzuhudlah fima fi aidin nas, terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Yuhibbakan nas, maka akan menyintai kamu siapa an-nasu, orang-orang. Rawahu Sahlun Al-Hakim an Sahl bin Sa'din. Zuhud. Zuhud itu persoalan hati. Ya. Bukan tidak boleh orang kaya itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu itu dikabarkan orangnya perlenter, kaya raya. Ya. Kalau mungkin hari ini itu mobilnya Mercy atau Alphard, ya. Mau pakaiannya luar biasa. Tapi bahasa Jawanya orang zuhud itu tidak kedunian. Apa bahasa Indonesianya tidak kedunian itu? Tidak tamak kepada duniawi. Itu zuhud. Ya. Namanya Mbah Lim, ya, Mbah Abdul Halim, mana itu Klaten itu luar biasa. Ini apa, jam tangannya Rolex. Bukan tidak boleh itu, karena persoalan hati. Jadi orang zuhud itu tidak harus, mohon maaf, harus pakaiannya itu bukan humble ya, pakaiannya itu ngelomprot gitu ya, sederhana. Zuhud itu malah itu ria itu, kalau niat supaya orang ingin lihat bahwa dia zuhud. Zuhud itu persoalan hati. Ya. Orang itu banyak ya. Allah yarham Kiai Mahrus Ali yang sering saya ceritakan itu, ya. Itu kalau mau sholat ya, zuhur asar itu sarungnya beda, dan itu sarungnya Samarinda. Kalau saya kan samar-samar indah. Kadang-kadang capnya itu masih ada, karena satu waktu ya Yai ditanya itu supaya ngasih saya seneng saya pakai. Kali saja yang ngasih ngelihat kalau saya pakai sarungnya, sengaja ditampakkan itu capnya nggak dilepas. Ya. Zuhur asar beda. Kalau sholat tuh kalau nggak pakai safari, pakai jas, ya, pakai batik, najis, nggak pernah sederhana. Kalau Allah yarham Kiai Mahrus Ali itu sholat itu. Ya. Tapi kalau beliau ya rutin setiap hari Kamis itu ada orang yang minta-minta. Ya. Itu beliau langsung ngasih dan beliau yang terima kasih, matur nuwun gitu. Jarang ya. Kita kan kalau ngasih orang yang dikasih nggak terima kasih sama yang ngedumel. Dikasih nggak terima kasih gitu ya. Dan santrinya ya yang ikut dalam itu ya. Wow, sarungnya Samarinda semua. Kitabnya ini kalau di pesantren ya, itu kitabnya Beirut ya. Ini kan kitab terbitan Surabaya ini. Kalau teman-teman apa namanya yang di Lirboyo dulu waktu teman saya itu yang dalam itu kitabnya kitab Beirut, harganya 2 kali lipat yang dari Libanon itu Allah yarhamnya, tamu seberapapun makan, itu menunjukkan kezuhudan. Yang menarik itu beliau merasa bahwa semua kekayaan ini milik istrinya. Jadi satu waktu ya, pamannya Ummah ini ya sering diminta untuk nganter kiai. Ya. Nah, ketika diminta untuk nganter itu yang diberikan kunci sepeda motor. Kata pamannya Ummah itu, ngapunten Yai, menika kontak sepeda. Ya kita pakai sepeda. Napa mboten ngagem mobil. Bunyai sare. Bunyai tidur. Jadi seorang suami ya kepada seorang istri itu pinjem mobil itu. Istrinya sare tidur, nggak berani pinjam, nggak boleh bangunkan. Dan kepada istrinya ya itu boso gitu, boten nggih gitu. Karena itu sampean biasakan sekalipun sampean setara. Ya, kalau bisa jangan jangkar gitu loh nggih.
Ono Mbak Lela diundang Lel, ngono ya. Lel Ella diundang L, ngono Lel mbek L ngono nggih. Mbak D itu loh. Karena energi yang dibutuhkan bilang boten sama ora itu loh podo. Kenapa nggak terbaik sekalian? Itu beliau bilang gitu. Nggih. Bilang D atau Mbak itu loh nggih. Mbak, wis mama Mbak, sampun gitu. Ya. Bilang sampun wis energi yang dibutuhkan sama. Kenapa nggak terbaik sekali? Itu beliau punya pandangan begitu. Ya. Itu zuhud ya. Wazhad fima fi aidin nas. Dan zuhudlah kamu ya terkait dengan apa yang jadi gini makna dari hadis yang kedua, yang teks kedua ini. Kalau yang pertama kita zuhud ya, tidak ke dunia. Ya, karena sesungguhnya kita persepsi bahwa apa saja yang ada di dunia itu merupakan fasilitas hidup dan kehidupan, tidak akan pernah kita bawa mati. Nggih. Karena itu seberapa banyak kita memanfaatkan untuk kepentingan lagi agama, itu justru menjadi poin bagi kita. Yang izhad wazad fima aidin nas itu artinya jangan kemudian orang Jawa bilang kemeraken. Kemeraken itu apa ya? Jadi seneng miliknya orang itu, kalau ada temennya punya apa kepengen, waduh HP ini wis Mazda gitu, opo HP Mazda gitu ya. Yang satu HP-nya masih bacalah saya Redmi. Jadi intinya gitu ya. Apalagi waduh apel keruak rek. Jadi intinya ya, siapapun apapun Allah telah berikan rezeki. Sebanyak apa yang diterima, sebanyak itu pula yang dikehendaki Allah. Karena itu jangan kemudian berharap memiliki apa yang dimiliki orang lain. Paham nggih? Sampun Mbak? Enggak kelas nggih. Paham nggih? Jadi wazhad fima fi aidinas itu artinya jangan berharap apa yang dimiliki orang lain itu. Siapa pakai apa pengen, siapa pakai apa pengen, siapa pakai. Dan itu kan ekspresi yang tidak bisa ditutup-tutupi kelihatan gitu. Kalau kemudian kita tampak sekali, ya, ada orang pakai apa, bawa apa, padahal yang bawa, yang make itu lo kepengen pamer itu lo, gak di komen-komen kayak mau deh. Padahal ini hanya lo gak di komen-komen. Jadi nunggu komennya atau temennya gak di komen-komen itu loh. Ya karena sampai nganggep biasa gitu loh. Mau baru, mau merek apa gitu nggih. Sampai nggak urus, itu bukan milik saya, selesai. Maka orang seneng. Itu beda kalau kemudian sampean pakai apa gitu nggih. Terus temen sampean itu ada yang sok tahu gitu. Mbak tuku ning ndi mau Mbak ngono. Nggih. Tuku ning Shopee ya ngono nggih. Tuku ning beli-beli ngono nggih. Ning Tokopedia lebih murah gitu nggih. Ya itu kalau bisa jangan ya. Nah ini yang menarik lagi buat sampean ini. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, azhadun nas fil alam ahluhu wa jiranuhu. Ini ada kaitan dengan tadi. Orang yang paling zuhud di muka bumi ini, di alam ini adalah ahluhu, keluarganya, wa jiranuhu dan tetangganya. Tadi saya bilang orang Jawa bilang kemeraken. Bahasa Blitar apa Mbak? Kemeraken. Nggak tahu kemeraken ya. Kemeraken apa kemeraken itu yaitu pengen apa yang dimiliki orang itu pengen itu loh. Jadi, Mary. Ya. Paham ya? Orang yang paling zuhud di muka bumi ini adalah keluarganya sendiri. Itu artinya istri, anak, cucu mau tahu dengan rezeki suaminya, rezeki bapaknya, rezeki kakek neneknya. Tidak kemudian melihat orang lain. Orang yang paling zuhud itu ketika
Apa yang dimiliki orang tuanya, bapaknya, dimiliki oleh suaminya, disyukuri. Ya, kalau kemudian disederhanakan gitu. Ya. Ada orang lain tuh bawa baskom, ada orang lain bawa mangkok, ada orang cangkir. Ya, sini saya cangkir. Kalau lebih dari cangkir, maka akan tumpah. Ya sudah segini. Ya. Maka jangan seperti Korun. Korun itu orang yang tidak bakat kaya gitu, nggih. Maksa-maksa kepada Nabi Musa didoakan menjadi kaya. Padahal Korun itu dulu taat ibadah. Nabi Musa udah bilang, kamu itu nggak bakat kaya. Loh, kalau saya kaya bisa begini, bisa begitu, bisa sedekah, macam-macam. Akhirnya diberi kekayaan, waliyadzubillah. Akhirnya malah menjauh dari Allah. Wajironu dan tetangganya. Karena itu tetangga punya apa, no reckon. Paham ya? Kok ngurusin punya tetangga? Ya. Jalan tuh kalau nggak ngelihat rumah tetangga nggak nyaman itu, nggak. Ada apa di rumah tetangga itu? Oh, tutup, saya nggak bisa ngelihat. Atau nanti ketika sampai ini, ya awas, itu tradisi yang sesungguhnya pada hadis yang lain disebutkan itu nggak bagus. Ya. Jadi kalau sampai nanti itu pas Lebaran di rumah orang, matanya jangan usil. Melihat itu, ya. Kadang-kadang kepengen ke kamar mandi tujuannya hanya kepengen tahu dalamnya kayak apa itu. Waliyadzubillah, jangan itu, jangan. Assalamualaikum, monggo binara, udah ketemu ngobrol. Jangan kemudian beralasan, loh dipasang kan untuk dilihat, kalau nggak saya lihat nanti tuan rumahnya marah itu. Jadi nggak bagus, ya, mengumbar pandang, ya, di rumah orang itu jironu di sini, ya. Rawahu Ibnu Adi an Jabir radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, azhadun nas, orang yang paling zuhud, ya, adalah man orang lam yansa, yang tidak lupa al-qabru, akan kuburan, wal bila, dan kehancuran atau kepunahan atau kefanaan atau kemusnahan. Wa taraka, dan meninggalkan siapa orang afdhala zinatul hayatid dunya, akan perhiasan dunia, ya, yang paling baik, yang paling utama dari perhiasan dunia. Wa athara, dan memilih ma apa saja yapko, yang langgeng, alama atas apa saja yafna, yang sirna. Walam ya'udda, dan tidak mempersiapkan ghodan, besok pagi, min ayyamihi, dari hari-harinya, tapi wa'adda, mempersiapkan siapa man nafsau, dirinya, fil mauta, ya, fil mauta, pada orang-orang yang telah meninggal. Rawahul Baihaqi an-Duha. Ya. Jadi orang yang paling zuhud adalah orang yang paham bahwa orang itu punya keterbatasan, orang itu punya konteks waktu dan tempat masing-masing. Ya. Tidak akan pernah lupa akan kematian, tidak akan pernah lupa akan kesirnaan. Ya. Nyatanya dulu tidak menanam, begitu menanam, setelah diambil buahnya mati. Seperti apa itu? Pisang. Pisang itu targetnya berbuah sekali. Nggak ada kemudian panen pisang berkali-kali itu. Setelah selesai itu. Jadi targetnya itu memberi manfaat. Sekali aja pisang udah senang, bukan main. Oke. Jadi orang yang paling zuhud, orang tidak akan pernah lupa akan kematian. Orang yang paling zuhud adalah orang yang tidak pernah lupa akan kesirnaan, ya. Dan orang yang paling zuhud adalah orang yang berani meninggalkan kehidupan dunia yang glamor, ya. Dan orang yang paling zuhud adalah orang yang ini, ma indakum yanfat wa ma indallahi, diulangi,
Ma indakum. Apa itu maksudnya? Ma indakum yanfat. Apa saja yang kamu pakai, ya. Habis. Ya. Pernah ada seorang sahabat itu lapor kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di daerah sana itu gini. Makanannya enak, terus gimana akhirnya? Ya akhirnya sama Kanjeng Nabi ke toilet. Nah itulah dunia. Nggak ada harganya. Ma indakum yanfat. Apa yang sekarang ini ada pada dirimu untuk kepentingan dirimu akan berakhir dengan ya tidak eternal, tidak abadi. Ya berujung pada bekas bajunya, bekas mukenanya, bekas dia nggak sudah pakai itu, nggak. Terus kalau makanan ya ke toilet itu. Tapi wa ma indallahi baq. Maka orang yang paling zuhud, orang yang paling tahu bahwa saya kelak akan hidup yang kekal. Harus saya persiapkan hari ini. Maka kembali lagi tadi konteksnya itu sedekah. Awas, sama harus paham. Mana kosot sedekahun min mal. Bisa diulang? Mana kosot sedekahun min mal. Sedekah itu sungguh tidak akan pernah mengurangi kekayaan seseorang secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Sedekah itu logikanya, saya yakin sampean punya buku rekening. Saya yakin sampean pernah ini semua menjadi nasabah bank. Ya, apa yang sampean lakukan? Ketika sampean merasa cukup uang, kemudian merasa perlu diinvestasi, di deposito, atau merasa sampean tabungkan, sampean datangkan ke bank, ya. Kata customer service-nya itu, selamat siang Mbak, nggih. Sampai diajeni ngadeg-ngadeg barang nggih. Nggih. Selamat siang Mbak, siang duduk, bisa saya bantu? Sampean bilang saya akan nabung. Berapa Mbak? Dikasihlah, sampean nulis itu, nabung sekian. Setelah sampean tulis, uang sampean keluarkan sejumlah yang sampean tulis dan diterima oleh customer service. Paham ya? Atau oleh tellernya itu. Nah, ketika uang itu beralih, hilang nggak? Hilang nggak uang itu? Uang yang kita taruh di bank itu hilang buatan? Hilang buatan? Seperti itu zakat, seperti itu juga sedekah. Kalau sampean itu sedekah ke banyak orang, berarti sampean itu investasi, nitipkan uang sampean ke banyak orang, titip. Maka jangan MDT. Apa MDT itu? Medit. Jangan kumet. Orang Jawa bilang kumet itu. Ceketem gitu semua. Kalau itu dikomitmenkan sebagai rasa syukur, la in syakartum la azidannakum, akan Allah tambah. Maka nggak ada ceritanya orang yang dermawan, yang loman itu melarat, itu nggak ada ceritanya. Investasinya banyak, tidak pernah hilang. Saya mengasih kepada siapapun, sekalipun itu konsumtif, karena berubah menjadi pahala, berubah menjadi tulisan. Sampai nabung hari ini menjadi tulisan, misalnya 100.000. Uang sampai hilang tapi ada tulisannya sekarang 100.000. Ya seperti itulah ya. Apalagi di Ramadan. Ya. Ini Mbak Lela sejujurnya mau bicara, Mbak Sona itu mau bicara. Ada yang kepingin dibicarakan tapi enggak kesampaian gitu nggih. Nggih. Enggak sampai. Tapi ya karena kita yakin Allah itu maha kaya. Maha kaya. Paham maksud saya ini? Paham nggak maksudku? Gitu. Jadi orang yang paling zuhud, orang yang paling paham bahwa kehidupan akhiratnya butuh bekal. Dan bekal itu harus ditabungkan hari ini. Hari ini, di sini ketika kita hidup. Di sini itu di dunia maksudku.
Ya. Paham ya? Dan dia walam ya'udda ghadan min ayyami. Ya, seperti yang disindir almarhum siapa Pak Zainuddin MZ itu mencoba menganalogkan terbalik kalau Nabi Yakub kepada putra-putranya kan mata buduna mim ba'di. Gimana kamu nanti semua kalau saya sudah nggak ada, kepada siapa kamu akan menyembah gitu. Orang sekarang pertanyaannya diganti tuh, mata kuluna mim ba'di, nanti kalau saya ada kamu akan makan apa gitu. Orang yang paling zuhud itu tidak akan pernah menyiapkan besok dari hari-harinya itu. Besok makan apa? Besok makan apa? Bukan, tapi wa'adda nafsahu fil mautah. Dia mempersiapkan dirinya untuk kematian, maka disedekahkan kepada siapa saja. Pun ada pertanyaan? Kalau nggak ada nggak usah dipaksa. Dan jangan melarang orang bertanya gitu. Atau kemudian nyuruh temannya bertanya. Paham ya? Jadi diingat-ingat, orang sedekah sama dengan nabung, nggak hilang. Gitu, Justru kalau kalau nggak kita tabung kan malah hilang. Logikanya terbalik kan ya yanfad. Nafada yanfad itu hilang, habis. Ma indakum yanfad, apa yang ada di kamu mesti habis. Nggak berbekas, tapi wa ma indallahi baq. Maka untuk pesantren, untuk madrasah, untuk masjid, untuk lembaga-lembaga yang kita tadi disampaikan itu, fa ajruha yajri lahu ma wujida. Ini menjadi penting. Oke, wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu wa yarda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا ببركتهم وإلى الحسنى بحرمتهم وأغثنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربنا انفعنا ببركتهم وإلى الحسنى بحرمتهم وأغثنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.